Ibnu Hanzaliyah seorang sahabat Nabi SAW yang tinggal dan menghabiskan usianya di Damaskus setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia seorang sahabat yang suka menyendiri, jarang sekali ia duduk-duduk bersama manusia. Pengecualiannya hanya ketika salat berjemaah di masjid. Setelah selesai salat dan berzikir, ia memilih untuk pulang dan tinggal di rumahnya sampai waktu salat berikutnya. Suatu ketika, selesai salat dan akan pulang ke rumahnya, ia melalui tempat tinggal Abu Darda, sahabat Nabi SAW yang juga tinggal di Damaskus. Abu Darda yang sedang bersama sahabatnya, Bashir at-Tahlabi, menyapa dan berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Hanzaliyah, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat kepada kami dan tidak merugikan kamu." Risalah. Risalah. Sahabat Rasulullah yang hobi menyendiri. Pesafat tanggal 22 April 2021 sampai pukul 15. Ibnu Hanzaliyah seorang sahabat Nabi SAW yang tinggal dan menghabiskan usianya di Damaskus setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia seorang sahabat yang suka menyendiri, jarang sekali ia duduk-duduk bersama manusia. Pengecualiannya hanya ketika salat berjemaah di masjid. Setelah selesai salat dan berzikir, ia memilih untuk pulang dan tinggal di rumahnya sampai waktu salat berikutnya. Suatu ketika, selesai salat dan akan pulang ke rumahnya, ia melalui tempat tinggal Abu Darda, sahabat Nabi SAW yang juga tinggal di Damaskus. Abu Darda yang sedang bersama sahabatnya, Bashir at-Tahlabi, menyapa dan berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Hanzaliyah, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat kepada kami dan tidak merugikan kamu." Baca juga, kisah Rasulullah menghibur seorang anak kecil. Sebagai seorang sahabat penyendiri, tentulah Ibnu Hanzaliyah tidak suka menonjolkan diri. Karena itu ia memilih untuk menceritakan suatu peristiwa bersama Rasulullah SAW. Ia menceritakan bahwa beliau pernah mengirim suatu pasukan ke suatu tempat. Setelah pulang dan berkumpul bersama di majelis Nabi SAW, salah seorang anggota pasukan berkata kepada teman di sebelahnya, "Bagaimana pendapatmu, ketika kami sedang berhadapan dengan musuh?" Salah seorang dari kami berkata, "Rasakanlah tikaman dariku. Aku adalah pemuda Ghifar." Teman yang diajaknya bicara berkata, "Menurut pendapatku, orang itu telah hilang pahalanya." Tetapi teman lainnya yang mendengar pembicaraan itu ikut berkata, "Menurut pendapatku tidak apa-apa orang itu berkata seperti itu, ia tetap memperoleh pahala." Dua orang yang berbeda pendapat ini saling berdebat dengan argumen masing-masing, sehingga Nabi SAW kemudian menengahinya dan bersabda, "Subhanallah, Maha Suci Allah tidak apa-apa, ia tetap mendapat pahala dan tetap terpuji di sisi Allah." Abu Darda tampak gembira sekali mendengar cerita Ibnu Hanzaliyah itu, dan berkata, "Engkau mendengar sendiri keterangan itu dari Rasulullah SAW?" "Ya," kata Ibnu Hanzaliyah memastikan. Tetapi Abu Darda masih mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali, seolah-olah minta keberkahan hadits yang diterima oleh Ibnu Hanzaliyah tersebut, dan ia tetap mengiyakannya. Risalah. Risalah. Sahabat Rasulullah yang hobi menyendiri. Pesafat tanggal 22 April 2021 sampai pukul 15. Abu Darda tampak gembira sekali mendengar cerita Ibnu Hanzaliyah itu, dan berkata, "Engkau mendengar sendiri keterangan itu dari Rasulullah SAW?" "Ya," kata Ibnu Hanzaliyah memastikan. Tetapi Abu Darda masih mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali, seolah-olah minta keberkahan hadits yang diterima oleh Ibnu Hanzaliyah tersebut, dan ia tetap mengiyakannya. Baca juga, kisah Nabi dan penjual yang curang. Pada hari dan kesempatan yang lain yang hampir sama, Ibnu Hanzaliyah melewati rumah Abu Darda, dan seperti sebelumnya, Abu Darda yang sedang bersama sahabatnya, Bashir at-Tahlabi, menyapanya, "Wahai Ibnu Hanzaliyah, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat kepada kami dan tidak merugikan kamu." Ibnu Hanzaliyah singgah dan berkata kepada Abu Darda, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami, orang yang memberi belanja kepada kudanya, yang dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah, seperti orang yang membentangkan tangannya dengan sedekah yakni dermawan, dan bukan orang yang menggenggamkan tangannya, yakni orang yang kikir." Sikap Abu Darda yang seperti sebelumnya juga terulang ketika ia mendengar hadits ini dari Ibnu Hanzaliyah. Pada hari dan kesempatan yang lain lagi, Ibnu Hanzaliyah melewati rumah Abu Darda, dan seperti sebelumnya, Abu Darda yang sedang bersama sahabatnya, Bashir at-Tahlabi, menyapanya, "Wahai Ibnu Hanzaliyah, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat kepada kami dan tidak merugikan kamu." Ibnu Hanzaliyah singgah dan berkata kepada Abu Darda,
Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya orang adalah Huraim al-Usaidi, seandainya ia tidak berambut panjang dan ia tidak memanjangkan kainnya hingga melebihi mata kaki. Setelah mendengar sabda Nabi SAW ini dari salah seorang temannya, Huraim mengambil pisau dan memotong rambutnya hingga 2 telinganya, dan ia menaikkan kainnya hingga pertengahan kedua betisnya. Setelah selesai mendengar hadis ini, Abu Darda bersikap seperti sebelum-sebelumnya. Pada hari dan kesempatan yang berbeda lagi, Ibnu Hanzaliyah melewati rumah Abu Darda, dan seperti kejadian sebelumnya, Abu Darda yang sedang bersama sahabatnya, Bashir et-Tahlabi, menyapanya, "Wahai Ibnu Hanzaliyah, sampaikanlah satu kalimat yang bermanfaat kepada kami dan tidak merugikan kamu." Ibnu Hanzaliyah singgah dan berkata kepada Abu Darda, "Nabi SAW berpesan kepada kami, sesungguhnya kamu sekalian akan kembali kepada saudara-saudaramu, maka perbaikilah kendaraanmu dan baguskanlah pakaianmu, sehingga seolah-olah kamu merupakan tahil lalat di tengah-tengah manusia. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang kotor, baik dalam pakaian atau dalam hal perkataan." Sekali lagi Abu Darda bersikap seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya.